Hei, jangan! Hei! Jangan! Hei, jangan! Hei! Apa maksudmu jangan? Apa maksudmu mengikat Marvin di perkampungan? Marvin lagi ikat karena dia mendatangkan dukun santet, menegang semua warga. Hentikan jangan! Kenapa? Inilah balasannya Selamat. Oh, balasannya ketika anak buahmu Marvin lagi ikat di tengah perkampungan. Kenapa? Karena Kau buat malu kami. Kau ikat Marvin di perkampungan itu. wajar dia ikat karena dia. Wajar berarti aku membakar Hei, kupu kau. tidak, hentikan! Kenapa? Kurang aja. Hei, jangan! Kenapa? Biarkan saja, buat apa? Gubuk Kau reot nanti ini. yang kubakar di sini, jangan. Apabila kau tidak menghentikan ini, jangan. Gubuk reot ini biarkanlah terbakar. Jangan. Kau sudah mendatangkan dukun santet. Bahkan itu salah satu utusan dari Maha Guru. Hentikan, jangan. Hentikan sendiri. Kau sendiri yang menghentikannya. Jangan aja kau jangan. Kau sendiri yang menghentikannya. Kalau sampai ini hangus terbakar, jangan. Kau yang aku dipanggang di sini. Kenapa? Emang kau... Kau saja semau mengikat Marvin di perkampungan sana. Selamat. Aku tidak pernah mengikat Marvin dengan Apa salah Marvin? kau nanti yang kubakar di sini, jangan. Kenapa tidak mau? Memang aku ingin membakar. Biar kau tidak bisa tidur lagi di gubuk ini. Oh, jadi dia sama tidak bisa tidur. Benar. Bukan aja kau jangan. Biarkan saja. Gubuk reot ini. Kalau sampai ini hangus terbakar, jangan. Kau yang akan kubuat. Biar kau pergi. Hutan ini bisa kamu Jangan. Hentikan ini, jangan. Kenapa? Hentikan semua ini, Tidak jangan. mau. Hei, jangan. Aku tidak akan membiarkan, jangan. Ya, kubakar, jangan. Kubakar, jangan. Kubakar, jangan. Jangan aja kau, jangan. Akhirnya. Kau yang membakar semua gubuk sama. Membiarkan, jangan. Sudah aja kau, jangan. Kenapa kau? Marah. Senang sekali rasa hatiku. Biadab, jangan. Kenapa? Biadab. Kenapa? Kau ingin bumi hangus dan gubuk Karena sama. kau sudah buat malu kami. Kau ikat Marvin jadi tontonan warga. Dia jadi tontonan warga karena dia sudah mengusir Abah Nati, mengusir Jody di tengah perkampungan. Karena dia selalu Abanati Jody. Dia menghalanginya untuk meminta jatah di warga. Dia mereka tidak mau memberikan jatah. Kenapa? Dan diancam ingin mendatangkan guru santet. Bahkan katanya Maha Guru sudah mengutus salah satu guru santet untuk menghabisi Benar mereka. sekali. Siapa yang menghalangi? Maha Guru akan benar-benar murka Selamat. Ya. Jangan. Jangan aja kau. Terbakar gubuk kau Selamat. Jangan aja kau. Jangan. Kenapa? Memang kau biasa. Kenapa? Aku tidak mau jadi kalian. Kalau sampai ini bumi hangus, jangan. Kau akan kuhabisi di sini, jangan. Kenapa? Kau tidak terima ketika salah satu pengikutmu mau pindah-pindah di tengah perkampungan. Siapa yang di antara kami sampai tersakiti? Yang lain akan mengikut rasa sakit itu Selamat. Jadi apabila Murpin merasakan sakit ketika Aki ikat di tengah perkampungan, kau tidak terima. Jadi sebagai balasan kau bakar gubuk Memang. Jangan. Beruntung yang Maha Kuasa memberikan petunjuk kepada Kiselamat. Segeralah kau kembali ke gubuk kau. Karena akan terjadi suatu hal yang besar katanya. Ternyata benar. Gubuk Kiselamat hampir saja porak-poranda kau bakar secara diam-diam. Kenapa? Kau sedih? Gubuk reotmu ini kubakar? Aki tidak pernah sedih dengan benda apapun di muka bumi ini, jangan. Tapi Aki sedih dengan perilakumu, jangan. Ada karena kau dendam kepada Kiselamat. Kau ingin hancurkan hutan ini, kau hancurkan gubuk ini. Makanya kau jangan macam-macam kepada kami Selamat. Maka dari itu hentikan. Ketika Murpin mengambil jatah di masyarakat, bahkan apa maksud kalian? Sampai kapanpun tidak akan kami hentikan. Karena itu uang yang nikmat Selamat. Uang yang mudah, uang yang gampang. Uang yang nikmat, kau kata. Benar. Uang yang mudah, uang yang gampang. Benar. Apakah kau tidak berpikir mereka mencari sepeser, 2 peser uang hanya untuk membiayai keluarganya? Untuk membiayai kami mereka itu. Itulah yang tidak Aki suka dengan kalian, jangan. Daripada kami mencangkul di sawah, kami capek tidak mampu kami sama dengan cara meminta dengan pada warga itulah. Jangan. Abah Nati sampai membawa motor keluar kampung hanya karena takut
teror dari dukun santet yang dibawa dari Morfin. Makanya apa yang kami lakukan jangan pernah kalian halangi selama. Aki akan tetap menghalangi setiap langkah kalian. Apabila kalian mengganggu orang-orang lemah, orang-orang yang tidak berdosa janggal. Berarti sampai kapanpun kami tidak akan berhenti menghabisi kalian sama. Tidak akan pernah bertobat kami berarti ya? Kau tidak akan pernah bertobat janggal. Benar. Memang hatimu terbuat dari batu karang jangan. Sehingga tidak ada sedikit pun hatimu bisa tersentuh dengan keluh kesah dari orang-orang yang lemah janggal. Hati ini sudah terbakar hebat. Dendam ini sudah luar biasa kepada spiritual yang lainnya. Dendam sama. sudah- Benar. Janggal, sampai kapan kau akan seperti ini? Aki tidak bisa membayangkan apabila kau menemui Aja dalam keadaan seperti ini, Janggal. Sudah kuingatkan berulang kali. Kecapi makanan keruh belum mati, belum jero selamat. Oh, jadi belum mati, belum jero. Tidak akan ada gunanya lagi, Janggal, apabila kau sudah tidak ada di muka bumi ini. Kau tidak akan ada kesempatan lagi untuk Saat aku bertobat. mati pun aku akan balas dendam kepada kalian. Saat kau mati, kau akan balas dendam. Benar. Kurang aja, kau jangan. Kurang aja. Kurang aja, kau jangan. Apa kau? Kau sudah coba-coba membakar gubuk Kisama. Kenapa? Hati Kisama terbakar dengan ulahmu ini, Janggal. Begitupun kami. Marvin kau permalukan di depan warga. Morfin sengaja Aki ikat. Morfin sengaja Aki ikat karena apa? Karena dia merasa apabila warga tidak pergi katanya. Apa maksudnya seperti itu? Bahkan dukun santet sudah beberapa kali mengirim bola api ke gubuk Kisamat ini. Bahkan rumah Jody, atapnya terbakar karena pecahan dari bola api yang dikirim dari dukun santet tersebut. Untung saja kebakar. Gimana kalau jodinya yang ditewaskan? Selamat. Jangan, gimana sosok Mahaguru dan dukun santet tersebut? Nanti kau akan tahu, Selamat. Dan nanti pun akan kupanggil untuk menghabisi kau ini, Selamat. Karena aku sudah bosan sekali dengan kau ini, Selamat. Jadi karena kau gagal menghancurkan gubuk Selamat, kau akan mendatangi dukun santet dan Mahaguru tersebut. Benar, sekali ini gagal akan kami terus ulangi, Selamat. Sampai kami berhasil. Lalu di mana kau akan menemui guru santet tersebut? Hah? Di mana kalian akan menemui Mahaguru tersebut? Aku ingin bertarung dengan dia. Ingat itu. Lihat, Selamat, kau akan tewas hari ini juga, Selamat. Oleh guru kami, ya. Ki Selamat akan tewas. Benar. Aku yakin, Janggal. Mati hidup manusia itu urusan dari Yang Maha Kuasa. Tapi urusan mati kalian ada di tangan guru kami. Oh, ada di tangan guru kalian. Bahkan dia bisa mengumpulkan 1000 dukun santet hanya untuk menghabisi saudara-saudara kami. Ingat, ketika warga yang tidak berdosa kalian ancam dengan teror bola api, dengan teror pocong yang dikirim dari dukun santet, yang diutus dari Mahaguru. Karena mereka tidak mau memberi Bahkan kami. Aki mendengar dari ucapan Morfin, apabila mereka pergi dari kampung tersebut, mereka akan mendirikan diskotik. Benar sekali, Makanya Selamat. dia Aki ikat. Dan alhamdulillah satu persatu warga sudah kembali ke rumahnya ketika Morfin Aki ikat dan Aki jadikan tontonan. Lihat apa yang warga lakukan, melapor ke semua kita akan kami buat lebih parah lagi kepada warga, Selamat. Dan ingat, Selamat, malunya Morfin jadi olok-olokan anak-anak, Selamat. Hah? Memang benar, Morfin dijadi olok-olokan, bahkan dijadikan seperti mainan anak-anak. Dan Nah. dia Aki ikat di pohon di depan rumah warga. Kami saudaranya sakit, Selamat, melihatnya. Dia sadar bahwa apa yang dia lakukan menyakiti hati orang lain. Selamat. Kalian itu telah menyakiti hati kami ini. Menyakiti hati kau. Hah? Memang kurang aja kau. Kau yang biadab. Kenapa? Kau tidak terima hanya karena Morfin Aki ikat. Kau ingin membakar ini. Kau tidak pernah begitu. Kau kurang aja kau ya. Ini mau Janggal. Selama ini Aki sabar, Janggal. Aki biarkan kau tergeletak di tengah hutan. Aki hanya ingin kau merubah perilakumu, Janggal. Berubah seperti apa, Selamat? Hah? Berubah seperti apa? Kau tahu ketika Aki patahkan tangan dan kakimu, Benar. itu hanya Aki memberikan karma buruk yang selama ini. Tapi kan maha guruku yang menyembuhkan, Selamat. Mahagurumu hanya manusia iblis yang bangga dengan kejoliman, bangga dengan kegelapan. Aku Dan tidak peduli. Yang penting Kalau dia bisa memang dia menyembuhkan. kesatria, kenapa dia hanya mengirimkan dukun santet ke tengah perkampungan tersebut? Nanti, Selamat, dia akan keluar. Aki sengaja mencari ke tengah perkampungan tersebut. Kenapa? Ada salah satu dari warga Sapturi menemui Kiselamat bahwa kampung di pinggiran hutan ini. Katanya, Sabturi yang melaporkan kau, ha? benar sekali. Lihat saja. Sabturi. Akan kami habisi dia. Sengaja Aki menemui
mendatangi rumah Abah Nati dan rumah Jody. Dan ternyata benar, mereka dari subuh sudah meninggalkan kampung karena akan ada teror dari dukun santet apabila mereka tidak pergi dari kampung tersebut. Jadi kau ingin menjadi perisai buat mereka, warga kampung, ha? Aki bukan ingin menjadi pahlawan kesiangan, Janggar. Aki tidak hanya ingin ya, ada kejoliman, kejahatan di mata Ki Slamet. Itu urusan kami, Ki. Jangan pernah ikut campur, Ki. Memang benar itu urusan, tapi akan menjadi urusan Ki Slamet apabila kejahatan itu kau buat di hadapan Ki Slamet. Janggar. Berarti siap-siap kau berhadapan dengan guru kami, sih. Jangankan dengan gurumu, Janggar. 10 tingkat di atas gurumu, Ki Slamet tidak akan pernah takut. Datangkan maha guru tersebut. Kau akan menyesal, Ki. Kau telah menantang guruku, karena kau akan menyesal. Dan yang Aki cari saat ini, siapa dukun santet yang sudah menewaskan salah satu warga dengan perutnya pecah berhamburan paku. Tidak akan pernah kau bisa menemukannya, Ki. Dia orang dahsyat, Ki, ya. Kalau saja tidak ada korban di situ, mungkin orang-orang kampung tersebut tidak akan percaya. Memang seharusnya seperti itu, warga. Biar ketakut, biar mereka nurut dengan kami, Ki. Seandainya Ki Slamet tidak terlambat di situ, mungkin warga tersebut bisa Ki selamatkan. Tapi ketika Ki datang, perutnya sudah pecah. Berarti kau yang menggagalkannya semua, ya? Berarti kau yang sudah menggagalkan rencana Marpen semua. Memang Ki Slamet yang menggagalkannya. Karena Ki tidak ingin warga yang tidak berdosa semua menjadi korban dari dukun santet utusan dari maha guru tersebut. Karena sebab ini, Ki, kami tidak mau bertobat. Karena kalian selalu mengalami rencana kami, Ki. Menghalangi rencana kalian. Ya. Akan Ki halangi apapun yang terjadi apabila kau mengancam, merendahkan, menghina dan merampas harta orang. Sekali, ya. Memang Ki biadab, terserah kau. Hah? Baik, Kau yang biadab yang sudah coba-coba membakar gubuk Ki Slamet. Ingat itu. Buat apa kau tinggal di gubuk reot ini, Ki? Karena Ki tidak akan mengizinkan. Ini wajar mau dibakar. Tidak layak lagi ini, Ki. Tapi kau lihat, ketika minyak kolosoko itu Aki tepat di sini, api ini dengan sendirinya bisa padam. Dan kami tidak akan berhenti berusaha agar gubuk ini terbakar hangus, Ki. Oh, kau tidak akan pernah berhenti. Benar. Seandainya Ki Slamet meninggalkan gubuk ini ke perkampungan, kau akan datang membakarnya. Benar, Ki. Oh, berarti kau yang akan Aki bakar di sini, Janggar. Hah? Kau yang Baik, baik. Sudah, Ki. mati kau, ha? Apa, Pak? Aku hanya ingin membuktikan bahwa Aki pun bisa berbuat lebih sadis dari kau, Janggar. Ingat itu. Ya, Ki. Dendamku masih membara, Ki. Saat kau geletakkan aku di sana, kakiku kau patahkan, Oh. tanganku kau patahkan, Jadi Ki. kau tidak terima, kau masih menyimpan dendam yang sangat luar biasa. Bukan dendam lagi, Ki. Bukan dendam lagi. Ketika kaki kau Aki patahkan, tangan kau Aki patahkan, kau bertarung dengan maut. Sebelum kau merasakan apa yang kurasakan, tidak akan pernah berhenti aku mengganggumu, Ki. Sebelum Aki merasakan apa yang kau rasakan. Benar, kau patahkan Ketika tanganku. kau bertarung dengan maut, dikelilingi harimau-harimau, seandainya telat 1 detik saja, mungkin kau sudah dimakan dari harimau tersebut. Benar, untung maha guruku datang, Ki. Itu bukan Di untung waktu yang tepat. Janggar, bukan untung maha gurumu datang, tapi itulah cara Tuhan yang Tuhan semesta alam ini untuk memberikan kau. Karena itu guruku sayang padaku, Ki. Asal kau tahu. Hah, kau lihat. Kau dengar rocek itu, Ki? Hah? Nah, kau memang sengaja diutus sama aku untuk membakar gubuk Ki Slamet karena tidak terima salah satu utusannya dukun santet. Dan makanya aku berani ke sini. Aku sudah punya persiapan, Ki. Maha guruku ada di belakangku. Oh, berarti maha gurumu selalu mengikutimu. Benar. Kenapa dia begitu murka dengan Ki Slamet? Hanya karena dukun santet yang diutusnya untuk menghabisi Abah Nati dan Jody. Aki gagalkan dan Morpin salah satu orang yang diutus ke kampung tersebut Aki ikat. Kau berarti geng peroknya. Wajar kalau maha guruku marah kepadamu. Memang benar. Aki bahkan Jody orang yang kurang seperempat pun Aki tetap Aki bantu karena Aki yakin. Buat apa Dia, kamu bantu dia, Ki? dia orang baik. Tidak ada gunanya. Yang tidak ada gunanya kau di muka bumi ini, Janggar. Hah? Kau tidak ada gunanya di muka bumi. Yang ada kau hanya membuat kejoliman. Banyak berguna. Kami merikut anak-anak muda. Kami pekerjakan mereka untuk meminta-minta upeti, Ki. Hah? Tapi tidak kalian bayar. Emang kurang ajar kau. Buat apa bayar mereka? Kau keras kepala, Janggar. Kenapa? Kenapa setiap aku menghajar tubuhmu, lonceng kematian itu selalu berbunyi, Janggar?
Itulah perisai Ki. Oh, Makanya aku sanggup datang ke sini Ki. Itulah perisai yang diberikan dari guru. Benar. Jadi apapun keadaanmu, apabila kau dalam keadaan terdesak, lonceng kematian itu akan selalu membantumu, Benar. memberikan kekuatan baru. Itu kan. Lalu di mana sosok Maha Guru yang kalian banggakan? Kenapa dia hanya mau ngutus dukun santet? Bahkan Cak Man yang ada di belakang rumah Abah Nati. Saatnya tiba kau akan tewas Ki. Hah? Kalau dia muncul di hadapan kau akan tewas. Dia menghadapi Cak Man saja. Dia takut disengut dengan dia. Kau. Kau ini. Zaman itu punya ilmu bulldozer Ki. Dia akan bisa menggusur apapun yang ada di hadapannya. Makanya itu yang ditakutkan tuh Ki. Tapi ketika dukun santet datang ke sana, dia pun lari terbegit-begit bersama dengan Abah Nati. Kau tidak berpikir jangan mereka meninggalkan rumah subuh Abah Nati, Jody dan Cek Man, meninggalkan kampung yang ada di pinggir hutan keselamatan. Lihat kau akan mendengar besok mereka akan menderita. Karena mereka sudah melapor kepadamu. Untuk apa mereka melapor kepadamu? Mereka bukan yang melapor, yang menyampaikan kepada keselamatan hanya Sabturi, karena dia tidak melihat Abah Nati, Cek Man, Jody berhamburan keluar kampung. Karena apa? Ada bola api subuh, di waktu subuh di atas rumah mereka. Mereka tidak ingin tewas sia-sia. Makanya Aki ke perkampungan dan Aki ikat morfin di situ. Mungkin kau lihat nanti. Keadaannya sekarang sungguh memperhatiin kan Ki. Morfin yang katanya tak juragan emas, sekali kumur-kumur bisa 5 kg emas keluar dari, saat ini yang keluar apa? Tai yang dari mulutnya yang keluar. Karena penyebabnya kau semua itu Ki. Kau sudah membuat malu lihat kau Ki. Hah? Dan akan laporkan ini semua kepada Maha Guru. Kau akan terima semua. Salah satu gelang yang diberikan dari Maha Guru kemarin Aki buang di comberan. Apa maksud kau Ki? Karena itu dibekali dari dukun santet yang dibawa dari morfin utusan Maha Guru tersebut. Dan dukun santet tersebut lari tunggang langgang, makanya Aki kejar sampai kemanapun dukun santet tersebut. Dan Aki tak yakin dukun santet tersebut atas perintah kau dengan Maha Guru. Benar. Sehingga morfin berani ke tengah perkampungan. Sudah ku bilang Ki, siapa yang berani menghalangi kami? Dengan 1000 cara akan kami lakukan Ki. Oh, kau ingin tahu siapa yang akan menghalangi kalian? Benar siapa? Yang akan menghalangi kalian. Berarti kau ini. Aku tahu kau yang akan menghalangi ya. Maka dasar itu gubukmu akan kubakar Ki. Oh, dasar itu kamu pakai gubuk selamat. Ini hanya peringatan kecil Ki ya. Oh, ini peringatan kecil. Bila kau masih menghalangi apa yang kami lakukan, lihat kau ha. Aki akan tetap menghalangi setiap langkah kalian. Baiklah kalau begitu. Lihat, aku akan melapor ke Maha Guru. Lihat kau ha. Aku akan melapor ke Maha Guru. Kau akan melapor dengan Benar. Maha Guru. Lebih baik jangan katakan di mana sosok Maha Guru. Aki yakin Maha Guru tersebut akan menemui dukun santet yang diutusnya yang Aki usir dari tengah perkampungan. Kau siap melihat hutanmu ini kebakar bila guruku muncul? Jangankan hutan ini kebakar, tubuh Ki Slamet pun akan rela terbakar jangan apabila memang sedahsyat itu Maha Guru kau. Bila dia memunculkan diri, rata semuanya. Ini akan hangus semua Ki. Karena yang Aki lihat, guru kalian pun bukan sosok yang maha sempurna. Karena apa? Aki lihat jalannya pun. Jangan pernah remehkan guru kami. Walaupun jalannya seperti itu, dia bagi kami orang sempurna Ki. Dia orang yang bisa kekal abadi. Apa yang tidak sempurna di mata kalian ketika yang membackingi kalian jangan? Karena otak kalian sudah miring. Kau miring ke kiri, morfin miring Dia ke memberi kanan. harta kepada kami. Harta itu hanya titipan jangan. Memang kau kecil. Memang kau kecil. Lihat saja kau. Lihat saja kau ya. Ini sebagai peringatan jangan. Kau sudah coba-coba membakar gubuk selamat. Bagaimana? Apakah bisa hangus gubuk selamat ini? Aku tidak akan pernah berhenti. Sudah kau ucap kepada aku tidak akan pernah berhenti membakar gubuk reakmu ini Ki. Kalau memang Maha Guru itu orang sempurna, kalau memang dukun santet yang diutus dari Maha Guru itu orang-orang hebat, santet Selamat ini Benar. utus 10 dukun santet untuk menyatet keselamatan ini. Apabila bisa satu pun yang bisa menyentuh tubuh keselamatan ini, Aki akan bersujud di hadapan dukun santet tersebut. Ingat itu. Baik lagi. Aku laporkan semua ini kepada guruku. Oh. Ya, kau ha. Karena aku yakin dukun santet itu hanya mengandalkan apa yang diperintahkan dari guru. Bahkan Aki ingat salah satu perawan desa yang ada di ujung kampung, Morfin sudah katakan, Nyai Umilah dikorbankan dari dukun santet tersebut hanya untuk apa? Mencari tumbal agar semua yang dilakukannya bisa terlaksana. Nyai Umilah. Nyai Umilah. Itu mantan istri Don Potki. Hah? Dan ingat, Ki, pantas kau berani. Kau masih membawa senjatanya. Hah? Kenapa? Ratu itu. Kenapa kau kaget?
Ketika kain putih ini masih tetap berada di tangan Kiselamat, ketika keadaan masih dalam keadaan darurat. Karena kemarin Aki mendatangi salah satu kampung di pinggiran hutan ini. Pantas kau mempunyai cukup nyali untuk menghadapi guruku Ki. Ternyata kau dilindungi oleh pusaka itu. Bahkan dukun santet tersebut, ketika Aki datang, mukanya pucat jangan. Tapi dia memberikan pesan kepada Kiselamat. Tunggu katanya. 1000 santet akan mendatangimu Kiselamat katanya. Makanya Aki kembali ke... Bila 1000 santet itu gagal, akan kami kirim 10.000 santet Ki. Oh, jadi apabila 10.000 ini gagal, 10.000 satu kontainer bola api itu akan dikirim ke sini. Benar. Hah? Tidak Ki, seperti ini aja. Intinya kau lebih baik kau serahkan baik-baik lahan ini, kau lepaskan Morfin, kau menjadi murid guruku saja. Seperti apa? Oh, jadi lepaskan Morfin, hutan ini serahkan dengan kau. Benar. Kiselamat jadi pengikut Benar, Mahaguru bila kau tersebut. menyerahkan hutan ini dengan sekorela, mungkin nyawamu akan selamat Ki. Oh, jadi nyawa Kiselamat akan selamat. Benar. Aki yakin Kiselamat ini nyawanya akan selamat karena sesuai dengan namanya Kiselamat. Tapi kalau bila di tangan guru kami tidak akan pernah selamat kau Ki. Tunjukkan di mana Mahaguru. Bahkan saat ini yang Aki cari dukun santet yang diutus dari Mahaguru itu yang sudah menewaskan salah satu warga yang ada di pinggiran hutan ini. Baiklah, akan kusampaikan semua ini. Kau telah merendahkan guruku Ki. Nah, lihat kau. Dan ingat Kau sampaikan terima resikonya, kepada dukun santet tersebut. Dia yang akan aku habisi. Apa? Gatal sekali kau. Hah? Apa? Awas kau Ki ya. Lihat saja. Laporkan kau Kau masih kuberi kesempatan hidup. Siap-siap kau Ki. Oh. Hah? Siapkan nyawamu Ki ya. Aki akan siapkan 1000 nyawa. Kau akan tewas Ki. Apa? Katakan dengan dukun santet tersebut. Baiklah aku sampaikan Ki. Gajah kau ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Apa salah gubuk yang tidak berdosanya? Lihat gambarannya. Dari ulah janggut. Beruntung ada minyak kolotoko di sini. Bahkan gubuk ini akan menjadi puing-puing. Ketika Janggar membabi buta ingin membalaskan dendam dari Morfin, manusia emas katanya. Orang yang biasa lama ini sekali kumur-kumur 5 kg emas keluar dari mulutnya katanya. Hah, kurang ajar. Tapi Aki yakin Janggar memang benar. Aki akan selidiki di mana sosok Mahaguru tersebut. Karena Aki yakin Mahaguru tersebut akan menabur dendam kepada Kiselamat. Hei! Apakah ini teror? Hah? Kurang ajar. Kurang ajar. Hei! Siapa kalian? Apakah dukun santet yang diutus dari Mahaguru? Keluar kau kalau memang kesatria. Kiselamat tidak akan pernah takut, ingat itu. Kurang ajar. Nampaknya dia memberikan peringatan kepada Kiselamat. Jangan coba-coba menantang dukun santet tersebut. Astagfirullahaladzim. Tapi di mana gambarannya? Lebih baik kita kejar gambarannya. Di mana dukun santet tersebut? Akan aku cari. Kalau nampaknya suaranya memang benar dari sini. Tapi kenapa dia tidak langsung mendatangi gubuk Kiselamat? Dia hanya menengok Kiselamat dari kejauhan. Hati gambarannya. Aku ingin mencari dari mana berasalnya suara lonceng kematian tersebut. Karena lonceng kematian tersebutlah yang menyelamatkan Janggar ketika dia akan lagi habisi. Hati-hati gambarannya. Kenapa banyak sekali teror dari luar? Hei, keluar kau! Di mana kau? Kenapa? Kenapa lonceng kematian itu mengejar Kiselamat? Tapi di mana sumbernya? Aku tidak. Kenapa? Jangan-jangan ada sesuatu di tempat ini. Di mana? Dari mana suara itu berasal? Kenapa dia hanya muncul
bilang kita selamat. Yakin, hati-hati kameramen. Aki ingin mencari di mana lonceng kematian tersebut. Oh. Kenapa bisa berada di sini kameramen? Apakah ini salah satu tongkot yang maha guru? Atau ini lonceng kematian yang menyelamatkan Jangga untuk dibawa kemanapun Jangga berada? Huh? Ternyata lonceng kematian ini memiliki kekuatan sangat luar biasa. Dia sengaja berpindah-pindah tempat. Beruntung tangan Kiselamat tidak terbakar. Berarti api yang ada di gubuk Kiselamat tadi memang berasal dari tempat ini. Tapi yang ingin aku cari, siapa yang mengirimkan lonceng kematian ini di sekitar gubuk Kiselamat? Apakah ini ancaman yang diberikan dari dukun santet tersebut? Ayo kameramen, Aki akan mencari. Aki yakin ini adalah sosok utusan dukun santet yang dikirim dari Maha Guru tersebut. Makanya Jangga semakin berjalan. Ayo kameramen, Aki yakin lonceng kematian itu tidak akan mendekati gubuk Kiselamat lagi. Tapi yang ingin Aki cari, siapa yang mengirimkan lonceng kematian tersebut mengitari gubuk Kiselamat ini? Setelah 5 bola api semalam tidak mampu menghanguskan gubuk Kiselamat. Ayo kameramen, Aki akan mencari keberadaan sosok Maha Guru tersebut. Hati-hati kameramen, tempat ini kenapa menjadi seperti menyeramkan sekali? Kameramen, ini tempat apa kameramen? Kenapa pohon besar ini nampak seperti ada lubang kameramen? Hati-hati kameramen, hati-hati kameramen. Lihat kameramen, pohon besar ini nampak menjadi tempatnya bersembunyi dari orang-orang yang ingin menyerang gubuk Kiselamat. Aki yakin nampak seperti ada yang menghantam tangan Kiselamat. Berarti benar, ini salah satu tempat Maha Guru tersebut mengirimkan kekuatan-kekuatan hitam. Aki akan bumi hanguskan ini. Assalamualaikum. 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 Ya akhir gaib yang berkekuatan hitam, pergilah kau dari sini. Jangan kau coba-coba membumi hanguskan hutan dan gubuk Kiselamat. Karena apa yang kau lakukan itu hanya perbuatan keji dan kejam. Lihat kameramen, nampak seperti ada sesuatu yang keluar dari tempat ini. Nampaknya ada sesuatu yang keluar dari. Yang aku lihat, tadi ada sosok hitam menyeramkan yang keluar dari tempat ini. Dia terbang ke atas. Kenapa nampak masih ada? Ketika ini keluar dari dalam lubang ini, nampak lonceng kematian tersebut. Sayup-sayup masih terdengar dari telinga Kiselamat. Apakah lonceng kematian tersebut dari makhluk yang menyeramkan yang ada di dalam ini yang mengirimkan lonceng kematian tersebut? Kameramen, karena tempat ini sangat berbahaya, Aki akan menunggu tempat ini sampai jam 12 malam nanti. Karena Aki yakin masih banyak sosok-sosok menyeramkan yang ada di dalam lubang ini yang sengaja dikirim dari dukun santet tersebut. Dan Aki akan mencari di mana dukun santet tersebut melakukan ritual-ritual sesatnya hanya untuk mengirim teluh dan bola api ke gubuk Kiselamat serta mengirimkan lonceng kematian tersebut. Kameramen kembali saja ke padepokan ataupun ke perkampungan karena ini sangat berbahaya. Aki akan menunggu di sini sampai jam 12 malam nanti sampai Aki menemukan sosok dukun santet yang telah memberikan lonceng kematian di sekitar gubuk Kiselamat tersebut. Salam.